Halo. Dalam video ini saya akan menunjukkan cara memulihkan cadangan dan cara mentransfer data pada Samsung Galaxy Z Flip 7. Oke, jadi seperti yang Anda lihatnya, kami sedang melakukan proses pengaturan. Dan sebagai metode pertama, saya akan menunjukkan cara memulihkan dan cara mentransfer data dari perangkat lama Anda ke Samsung Anda. Cara kedua adalah cara mengembalikan cadangan dari Google. Dan metode ketiga adalah cara memulihkannya dari Samsung Cloud. Dan yang terakhir, dari drive penyimpanan eksternal. Jadi mari kita mulai dengan metode pertama. Kami sedang melakukan proses pengaturan. Seperti yang Anda lihat, kita akan klik mulai. Sekarang pilih bahasa Anda dan klik berikutnya. Klik berikutnya sekali lagi. Setuju dengan perjanjian lisensi pengguna akhir. Lalu klik berikutnya. Dan sekarang kita memiliki hal pertama, yang kita minati, yaitu pengaturan mudah di perangkat lain. Kita sudah bisa melihat di perangkat kedua kita, hal tentang pengaturan sudah muncul. Jadi, di Samsung kita, bagian kedua selesai, seperti di perangkat Galaxy atau Android kedua, dan di sini mari kita klik pengaturan. Jika Anda tidak memiliki opsi tentang pengaturan untuk jendela ini yang baru saja saya miliki, Anda selalu dapat membuka aplikasi kamera dan menggunakan Google Lens untuk memindai kode QR ini. Dan jika Anda tidak memiliki Google Lens, Anda dapat menggunakan beberapa kode QR pihak ketiga, memindai aplikasi pemindai kode QR jika Anda mau. Oke, sekarang mari kita pindai kode ini. Oke. Sekarang perangkat kita terhubung secara otomatis ke Wi-Fi. Sekarang, menyiapkan ponsel ini mungkin akan memakan waktu beberapa menit. Jadi saya akan kembali setelah layar pemuatan ini selesai. Sekarang kita perlu memverifikasi dengan seksama bahwa ini benar-benar adalah kita. Kita perlu mengetikkan kata sandi akun Google pribadi kita dan memastikan bahwa kita sudah berhasil masuk di perangkat ini sebelumnya. Jadi, itu adalah langkah yang akan saya lakukan sekarang juga. Lalu klik berikutnya. Sekarang akun kita akan segera disalin secara otomatis dan lengkap. Baiklah. Dan sekarang kita dapat terhubung ke jaringan seluler, tetapi, saya masih akan klik nanti di pengaturan. Sekarang mari klik berikutnya. Klik setuju. Klik izinkan. Dan sekarang pilih bagaimana kita ingin terhubung. Anda dapat menggunakan kabel atau melakukannya secara nirkabel. Saya ingin memilih opsi nirkabel. Hal yang sama pada perangkat Anda sebelumnya. Pindai saja. Sekarang pindai kode ini. Baiklah. Jika Anda mengalami masalah saat memindai, Anda selalu bisa klik di sini. Dan Anda juga bisa terhubung dengan mengetikkan kodenya. Kedua perangkat sedang terhubung satu sama lain sekarang. Anda bisa melihat bahwa perangkat Samsung kita sedang memindai data. Dan sekarang kita bisa memilih apa yang ingin kita transfer. Kita bisa memilih semuanya. Ini 9 GB dan akan memakan waktu sekitar 5 menit. Kita bisa memilih hanya panggilan, kontak, dan pesan. Dan kita juga bisa klik pada opsi custom. Lalu kita bisa memilih secara manual hal-hal yang ingin kita salin. Saya hanya ingin panggilan, jadi saya akan memilih itu. Lalu klik berikutnya. Dan proses transfer sedang berjalan. Sekarang kita punya opsi untuk melindungi ponsel kita. Saya akan lewati saja, karena kita selalu bisa mengaturnya nanti di pengaturan. Sekarang kita masuk ke layanan Google, dan di sini cukup gulir ke bawah, lalu klik terima. Sekarang kita punya layanan cadangan, yang benar-benar sangat berguna. Jadi saya akan biarkan saja, tetap aktif. Klik aktifkan, dan di sini klik berikutnya. Sekarang kita perlu memilih peramban default kita. Saya akan memilih Chrome, klik tetapkan sebagai default, dan Google sebagai mesin pencari saya. Kita sudah bisa melihat pada perangkat kita sebelumnya bahwa kita sudah selesai pada perangkat ini. Sekarang kita punya Gemini yang merupakan asisten AI. Mari klik lanjutkan. Kita dapat mengaktifkan kalimat Hai Google untuk meluncurkan Gemini. Saya akan menyalakannya, kenapa tidak? Sekarang lagi-lagi kita perlu menunggu hingga beberapa menit. Baiklah, kita sudah melewati layar pemuatan, butuh waktu cukup lama. Dan sekarang kita punya kemungkinan untuk masuk ke akun Samsung ini. Kita bisa masuk melalui email Google atau nomor telepon atau dengan kode QR. Kita selalu bisa melewatinya. Itulah yang sebenarnya akan saya lakukan. Klik pada lupa kata sandi atau tidak punya akun.
Sebenarnya, jika Anda belum punya akun, Anda bisa membuatnya di sini sekarang juga. Tapi saya akan klik siapkan nanti di pengaturan, lalu klik lewati. Dan di sini, terima syarat dan ketentuan atau cukup klik semua. Terserah kamu. Lalu klik setuju. Di sini gulir ke bawah dan klik setuju. Pilih mode tampilan Anda. Bisa terang atau gelap. Saya akan pilih yang terang. Klik berikutnya. Sekarang sekali lagi, kita harus menunggu dengan sabar. Kita perlu mengklik berikutnya untuk melanjutkan proses ini. Gimana jauh? Gulir ke bawah. Klik berikutnya. Klik beranda. Dan sekarang kita siap menggunakan perangkat kita. Jangan putuskan sambungan dari Wi-Fi dulu karena beberapa hal mungkin masih terpasang. Anda dapat melihat bahwa sesuatu sedang diinstal dari Play Store. Jadi jangan putus koneksi dari Wi-Fi dulu. Dan ya sekarang kita sudah siap menggunakan perangkat kita. Dan sekarang mari kita langsung ke metode kedua, yaitu memulihkan cadangan dari Google One. Baiklah, jadi sekarang mari kita lanjutkan dengan pesan Google One. Saat kita melakukan proses pengaturan, ketika kita punya kemungkinan untuk mengatur menggunakan perangkat lain, kali ini kita perlu klik atur secara manual. Kita juga perlu terhubung ke Wi-Fi secara manual. Cukup pilih Wi-Fi Anda, lalu sambungkan. Klik sambungkan. Oke, sekarang kita perlu menunggu sebentar. Sekarang, sekali lagi saya akan klik atur nanti di pengaturan. Jika yang Anda mau, Anda selalu bisa memasukkan kartu SIM Anda sekarang. Itu sepenuhnya terserah Anda. Oke, sedang menyiapkan ponsel. Sekali lagi kita perlu menunggu, jadi saya akan kembali setelah layar pemuatan ini selesai. Oke, ternyata cepat juga, dan sekarang kita perlu klik berikutnya. Dan kali ini kita perlu klik bahwa kita tidak bisa menggunakan perangkat lain. Sekarang, kita seharusnya sudah bisa masuk ke akun Google kita. Ya, seperti itu. Dan sekarang ingat bahwa Anda harus masuk ke akun Google yang sama, tempat Anda membuat cadangan sebelumnya. Ini sangat penting, jadi biarkan saya melakukannya. Oke, sekarang kita perlu untuk memasukkan kata sandi kita yang telah dibuat sebelumnya. Oke, silakan klik tombol berikutnya, kemudian klik tombol berikutnya sekali lagi, dan terakhir klik tombol setuju untuk melanjutkan. Dan sekarang silakan pilih cadangan yang Anda inginkan. Misalnya saya akan memilih opsi yang itu. Baik, sekarang silakan tentukan dengan jelas apa saja yang ingin Anda pulihkan dari daftar yang tersedia ini. Dalam kasus ini, saya menginginkan pemulihan semua data dan pengaturan yang ada dengan satu pengecualian penting, yaitu aplikasi tidak akan disertakan dalam proses pemulihan ini. Lalu klik pulihkan. Sekarang prosesnya akan dimulai di latar belakang. Sekarang, sekali lagi, sama seperti metode sebelumnya, kita punya pilihan mengenai perlindungan perangkat kita. Saya akan segera menyampaikannya kepada Anda. Jika Anda ingin mengetahui sesuatu lebih lanjut, cukup masuk ke metode sebelumnya. Sekarang layanan Google, klik terima. Layanan pencadangan, saya mengaktifkannya karena berguna. Klik nyalakan. Klik berikutnya. Pilih peramban default Anda. Saya akan memilih Chrome dan Google sebagai peramban default saya. Klik tetapkan sebagai default. Di sini klik lanjutkan. Saya akan mengaktifkan kalimat Hai Google untuk Gemini. Baiklah, siapkan teleponnya. Sampai jumpa setelah ini selesai. Oke, sekarang kita punya kemungkinan untuk masuk ke akun Samsung. Saya lewati saja. Klik siapkan nanti di pengaturan jika Anda mau. Lalu klik setuju, gulir ke bawah, klik setuju. Pilih mode tampilan Anda. Klik berikutnya. Silakan klik berikutnya. Ya. Kemudian, silakan klik berikutnya. Klik beranda. Dan sekarang kita siap menggunakan perangkat kita. Baiklah, itu cara kedua. Dan sekali lagi, jangan putuskan sambungan dari Wi-Fi dulu, karena beberapa hal mungkin sedang diinstal. Dan sekarang, mari kita masuk ke metode ketiga dan keempat. Oke, sekarang saya akan menunjukkan cara memulihkan dari Samsung Cloud dan dari drive penyimpanan eksternal. Baiklah, mari kita mulai dengan Cloud. Jadi buka pengaturannya, buka akun Samsung Anda. Pastikan Anda sudah masuk, gulir ke bawah, lalu klik pada opsi Samsung Cloud. Sekarang klik pulihkan data. Selanjutnya, pilih perangkat dan cadangan yang Anda inginkan untuk dipulihkan dengan seksama. Dan sekarang klik pulihkan. Klik ya.
Klik install. Dan sekarang mari kita tunggu hingga cadangan dipulihkan. Baiklah, semuanya telah berhasil dipulihkan. Klik selesai. Dan itulah pemulihan dari Samsung Cloud. Dan sekarang mari kita lanjutkan dengan memulihkan dari penyimpanan eksternal. Klik pengaturan, lalu gulir ke bawah. Klik pada opsi akun dan cadangan. Selanjutnya, pilih Smart Switch dan kemudian opsi transfer penyimpanan eksternal. Setelah itu, klik pada tombol lainnya dan lanjutkan prosesnya. Klik lainnya dan izinkan. Dan sekarang, pada saat ini kita perlu untuk mencolokkan drive penyimpanan eksternal kita yang penting dan berharga. Oke. Itu akan muncul dalam beberapa detik. Baiklah, sekarang pilih pulihkan dari penyimpanan USB. Sekarang akan memindai data. Pilih apa yang ingin Anda pulihkan. Klik berikutnya. Sekarang proses sedang berjalan. Mari kita tunggu sampai selesai. Ini tidak akan memakan waktu lama, karena saya hanya memilih panggilan dan pesan. Baiklah. Klik pergi ke layar utama. Hasil pemulihan data. Klik berikutnya. Semua sudah siap. Klik selesai. Dan sekarang semuanya telah berhasil dipulihkan. Baiklah, itu saja untuk video ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak karena Anda sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini hingga selesai. Jika Anda merasa bahwa video ini memberikan manfaat dan informasi yang berguna, kami sangat menghargai jika Anda bersedia untuk meninggalkan sebuah tanda like, menuliskan komentar Anda di kolom yang tersedia, dan juga berlangganan ke saluran kami.